Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kembali kita boleh bersama-sama beribadah malam hari ini. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita ada di akhir bulan dan saya masih akan berbicara tentang hidup di dalam roh. Kalau beberapa waktu kita telah belajar dari pemazmur Daud, orang yang hidup dalam roh itu hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Ya, dan kita juga melihat kalau di pagi hari tadi saya berkhotbah dari teladan Daniel, hidup dalam roh di tengah-tengah arus dunia yang semakin jahat ini. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melihat apa yang saya sampaikan di pagi hari, Bapak Ibu bisa mengunjungi channel kita ya, di Berita Firman Eklesia. Yang pagi kalau ingin melihat yang sore, bisa juga melihat di channel YouTube kita Berita Firman Eklesia. Dan untuk malam ini saya ingin mengajak kita belajar dari satu tokoh yang bernama Yusuf, anak Yakub. Dari pribadi ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup dalam roh di tengah godaan. Hidup di tengah roh, hidup di dalam roh di tengah kepahitan yang kita hadapi. Seringkali orang hanya berpikir hidup dalam roh itu hanya diterapkan di dalam gereja, di saat kita melayani, di saat kita memainkan alat musik, di saat kita memimpin pujian atau di saat kita berkhotbah. Tidak, kita sudah belajar bahwa hidup di dalam roh adalah tentang bagaimana kita menjalani hidup kita hari demi hari. Dan di antaranya malam hari ini bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam pimpinan roh saat kita mengalami godaan, saat kita mengalami kepahitan di dalam hidup. Saya akan berkhotbah dari Kejadian pasal 39, ada 23 ayat di situ. Tetapi terlebih dahulu kita akan membaca di Kejadian pasal 41 ayat 38. Mungkin saya nanti minta tolong Saudara Dedi bisa duduk di sebelahnya Ibu Happy. Nanti kalau saya ingin membaca teks Alkitab bisa membacakannya untuk membantu saya. Baik, mari sekarang kita membaca di Kejadian pasal 41 ayat 38. Kejadian pasal 41 ayat 38. Silakan Saudara Dedi. Kejadian 41 ayat 38, demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, ya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Maksudnya Yusuf. Yusuf anak Yakub, seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf adalah teladan bagaimana seharusnya kita orang percaya menjalani hidup di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah kepahitan yang kita alami. Berbicara tentang menghadapi godaan, menghadapi kepahitan, tentunya kita semua sepakat bahwa tidak mudah ya untuk mempertahankan hidup benar, itu tidak mudah ya. Terutama di zaman akhir ini ya, yang seringkali dipenuhi dengan yang namanya tekanan gitu ya. Dipenuhi dengan yang namanya godaan. Dipenuhi dengan yang namanya ketidakadilan. Terus sebabnya tidak jarang anak-anak Tuhan itu bertanya, bagaimana mungkin ya saya bisa tetap menjaga hidup saya benar? Bagaimana mungkin saya bisa tetap menjaga kekudusan dan iman di saat saya mengalami kepahitan, di saat saya mengalami godaan di dalam hidup ini, di saat orang-orang di sekitar saya tidak hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jawaban terhadap pertanyaan yang seperti itu
tidak terletak pada kekuatan diri kita sendiri, tetapi pada kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan mampu menghadapi berbagai macam godaan, menghadapi berbagai macam tekanan, bahkan kepahitan dalam hidup. Tetapi seperti Yusuf yang penuh dengan Roh Allah. Yusuf, hidupnya tetap dapat bersinar di tengah-tengah godaan, di tengah-tengah kepahitan yang dihadapinya. Bapak Ibu, Yusuf itu tidak hidup pada masa-masa yang mudah ya. Ya, kalau kita membaca mulai pasal 37, 38, 39 dan seterusnya, Yusuf itu mengalami yang namanya kepahitan hidup ya. Dia itu pahit secara keluarga karena dia dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya. Kemudian secara sosial dia itu dijual sebagai budak di negeri asing. Ini keadaan yang sangat luar biasa berat ya. Kemudian dia mengalami kehidupan di dalam masa-masa yang gelap secara moral. Kenapa saya katakan gelap secara moral? Karena dia hidup di tengah-tengah orang Mesir yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Yusuf tetap hidup dalam terang firman Allah. Yusuf tetap hidup dalam pimpinan Roh Allah. Hidupnya tidak dikendalikan oleh perasaannya, tidak dikuasai oleh dendam, tidak dikendalikan oleh kesenangan dunia ini, tetapi hidupnya dikendalikan oleh kehendak Tuhan dan kesadarannya akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu sadar bahwa ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita malam ini? Amin. Inilah Yusuf. Bahkan seorang raja Mesir, Fir'aun yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa menyaksikan betapa luar biasanya Yusuf ini bukan karena kekuatan Yusuf sendiri, tetapi karena Roh Allah ada di dalam diri Yusuf. Tadi kita sudah baca. Mungkinkah kita mendapat orang seperti Yusuf, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Bapak Ibu, kiranya pertanyaan Fir'aun ini menggugah hidup kita bersama-sama. Apakah orang lain bisa melihat bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Allah? Apakah orang lain bisa melihat bahwa hidup kita penuh dengan Roh Kudus? Untuk hidup penuh dengan Roh, kita tidak perlu menjadi seorang nabi atau seorang pemimpin besar seperti Yusuf. Yusuf itu orang biasa, bukan nabi ya. Dia bukan imam, dia juga bukan raja, tetapi dia penuh dengan Roh Allah. Yang dicari oleh Tuhan adalah hati yang tetap benar sekalipun kita disakiti. Amin. Ya, hati yang tetap benar sekalipun kita mengalami berbagai macam pencobaan. Hati yang tetap benar sekalipun kita ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita. Bahkan hati yang tetap benar saat-saat kita dipercayakan jabatan atau kuasa yang besar. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar dari Yusuf apa artinya hidup dalam Roh di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kepahitan, dan bagaimana kita bisa menghidupinya hari ini. Hidup sebagai orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita lihat yang pertama Bapak Ibu. Ternyata dari kisah Yusuf kita belajar bahwa hidup dalam Roh itu akan terlihat dari kesetiaan kita di dalam penderitaan. Ya. Orang-orang yang penuh dengan Roh itu sabar dalam penderitaan. Dia tetap setia, imannya tidak goyah, dia tetap teguh berharap kepada Allah. Coba saudara dia dibaca Kejadian 39 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mari perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu, supaya kita memahami betul kisah ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 6, Ya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, Ya. dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail Ya. yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Ya. sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya.
Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Bapak Ibu perhatikan, Yusuf dia dijual sebagai seorang budak. Dan dia dibeli oleh seorang tuan yang bernama Potifar. Dan sebagai seorang budak, ya, dia bekerja dengan baik. Dan kita tahu bagaimana dia disertai oleh Tuhan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa seringkali Bapak Ibu ya, orang itu bisa menunjukkan kesetiaan itu saat-saat hidupnya itu baik-baik saja gitu ya. Saat semuanya berjalan dengan lancar, yang diinginkan dapat dipenuhi, orang itu dapat menunjukkan kesetiaan. Ya, tetapi saya mau mengingatkan bahwa kesetiaan yang sejati itu diuji dalam masa penderitaan. Amin. Dan disinilah Yusuf itu menjadi teladan yang luar biasa bagi kita. Yusuf itu tidak hidup di dalam kepahitan. Yusuf tidak hidup di dalam kegetiran. Tetapi dalam kehadiran, dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Padahal dia dikhianati loh oleh saudara-saudaranya. Dia anak bungsu, tetapi dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai seorang budak oleh saudaranya sendiri. Dia dipisahkan dari kasih ayahnya yang sangat luar biasa. Dia dijual ke negeri asing, dia kehilangan kebebasan. Tetapi satu hal yang tidak pernah hilang dari hidupnya adalah kehadiran Tuhan. Amin. Ini hal yang sangat penting kita perlu pahami, Bapak Ibu. Kita membaca bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kita boleh mengalami persoalan apa saja. Kita boleh dikhianati oleh orang terdekat kita. Mungkin kita mengalami perlakuan yang sangat buruk. Kita dipisahkan dari orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi satu hal yang menguatkan kita bersama sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah kehilangan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Di dalam surat Ibrani, ya pasal 13 ayat 5 bagian C dikatakan bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Hadirat Tuhan itu bukan sekedar perasaan, tetapi kenyataan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Saya mau mengingatkan bahwa pada saat keselamatan kita, bahwa saat kita percaya, setiap kita telah menerima karunia Roh Kudus. Amin. Dan sejak saat itu Yesus terus ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Ini yang dialami oleh Yusuf. Dia tidak hidup dalam kepahitan, tidak hidup dalam kegetiran, tetapi dia hidup dengan kesadaran bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Ada hadirat Allah di dalam hidupnya. Oleh karena itu dia tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh trauma akibat perlakuan saudara-saudaranya. Tidak dikuasai oleh luka atau kepahitan, tidak sama sekali. Ia tetap bekerja sebagai budak dengan setia, dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Bapak Ibu, saya mau mengingatkan ya, kebanyakan orang yang merasa dikhianati ya. Yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, yang dikecewakan itu biasanya hidupnya menjadi sinis ya. Ya.
Dalam konteks Yusuf kalau jadi budak ya budak yang kecewa, budak yang marah. Dia mungkin kerja sudah seenaknya saja. Tetapi Yusuf membuktikan kepada kita bahwa kehadiran Roh Allah dalam hidupnya itu menjaga hatinya tetap lembut, menjaga hatinya tetap benar, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun Yusuf hidup dalam kebenaran. Amin. Ini penting Bapak Ibu ya. Lihat orang-orang yang marah, kalau disuruh mengerjakan apa-apa pasti nggak beres. Coba anak-anak kalau lagi marah sama orang tuanya, nak tolong cuci piring, lontang, jogrong gitu ya. Ya Pak ya. Coba mahasiswa kalau disuruh dosennya pas lagi enggak enak hati, ngerjakannya dengan senang hati enggak? Asal aja. Sana sapu, nyapunya udah gini saudara. Kalau ada pemain musik yang lagi sakit hati, gitu ya. Saya pernah punya teman, itu drummer. Saya dulu pemain musik, saudara. Benar ini. Nggak bohong saya. Ya, itu pada waktu saya masih muda, sekarang sudah tua. Jadi pada waktu main musik, tolong istri saya tutup telinga. Penyanyinya ini naksir sama saya. Loh, serius. Ini contoh. Ya, dia deketin saya tapi saya nggak punya hati. Karena saya tahu saya dipersiapkan untuk Leanita Ernest Wariton. Wih, gaya. Nggak begitu. Tapi gini ya, lalu si drummer ini naksirnya luar biasa. Tapi nggak tahu bagaimana pada saat acara itu kok si penyanyi deketin saya terus, supaya dia cemburu. Tahu nggak saudara? Dia kalau main drum saudara, marah dia. Pada akhirnya setelah lagu terakhir itu langsung dia tancapkan sticknya itu ke snare drum. Bro gitu. Kenapa orang ini lagi nggak beres hatinya saudara? Kalau orang sudah nggak beres hatinya, kerja itu nggak pernah benar. Tapi tidak dengan Yusuf. Amin. Sebenarnya dia bisa luka, dia bisa pahit hatinya. Dia bisa marah, jadi budak mungkin dia tidak kerja dengan kebenaran lagi, tapi tidak dengan Yusuf. Dia menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dia bekerja sebagai budak, dia bekerja dengan baik, dia bekerja dengan tekun, dia bekerja dengan rajin. Dan karena itu Allah memberkati dia dan membuat segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Amin. Nah bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita sedang disakiti oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin kita sedang ditipu, dihianati, diabaikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap setia dan hidup dengan benar meskipun kita diperlakukan dengan tidak adil? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia tetap setia dan hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Apapun yang dijumpai dengan tangannya akan dikerjakan bukan seperti untuk manusia, tetapi dikerjakan seperti untuk Tuhan. Ini orang yang penuh roh. Ya. Orang-orang yang tidak membiarkan hidupnya dikuasai oleh kegetiran, dikuasai oleh kepahitan, kemarahan. Sehingga apapun yang dikerjakan itu akan dipengaruhi oleh kepahitan itu. Tetapi tidak dengan Yusuf. Ya, mari kita belajar seperti Yusuf. Amin. Nah perhatikan juga Yusuf itu tidak menunggu dulu hidupnya itu ditinggikan untuk menjadi setia Bapak. Dia itu setia dalam keadaan terendahnya pun dia tetap setia kepada Tuhan. Ya. Yusuf tahu bahwa statusnya adalah budak. Tetapi dia tidak memandang dirinya sebagai korban. Ya, sekarang ini ada terkenal istilah playing victim gitu ya. Sekalipun memang dia benar-benar korban ya, korban dari kejahatan kakak-kakaknya. Tetapi dia tidak menganggap dirinya sebagai korban. Dia tetap bekerja sebaik mungkin di rumah Potifar. Sekali lagi dia menyadari kehadiran Allah dalam hidupnya. Sehingga melalui itu Potifar melihat bahwa Tuhan ada di dalam diri Yusuf. Amin. Tidak.
tidak seperti orang-orang lain Yusuf ini. Sehingga Potifar melihat, wah orang ini disertai oleh Roh Allah. Jadi kesetiaan Yusuf itu ditunjukkan bukan di saat-saat dia sudah di istana Fir'aun, tidak sama sekali. Tetapi saat dia masih menjadi pelayan di rumah Potifar. Amin. Ketika dia masih menjadi budaknya Potifar, dia sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Sehingga ia dijadikan seorang yang selalu berhasil. Dan Potifar melihat bahwa Allah itu menyertainya. Bapak Ibu, mungkin kalau dihubungkan dengan konteks sekarang ya, ini ada banyak pelayan-pelayan Tuhan di sini, hamba-hamba Tuhan. Yusuf tidak menunggu mendapatkan pelayanan mimbar untuk menunjukkan kualitas rohaninya. Tetapi dia menunjukkan kesetiaannya mulai dari dapur, ya, mulai dari gudang, ya, mulai dari ladang, mulai dari administrasi rumah tangga. Orang yang hidup dalam roh itu akan bersinar dalam hal-hal kecil sekalipun. Amin. Tidak menunggu hal-hal yang besar dulu. Nanti kalau aku sudah jadi pendeta, aku akan serius melayani Tuhan. Enggak, mulai sekarang saat mengerja. Tunjukkan saat ngepel gereja. Oh, kok serius banget? Ya toh, tunjukkan saat memainkan musik. Tunjukkan saat di dapur. Jangan masak gini. Nanti siapa yang makan? Om Doni, kasih asin aja biar cepat darah tinggi. Masak yang terenak begitu ya. Lakukan kesetiaan di konteks-konteks yang seperti itu, ya. Jangan nunggu panggung yang besar baru aku akan setia. Enggak. Dalam kondisi apapun juga, Bapak Ibu, orang yang hidup dalam roh tidak berkata, nanti kalau aku mendapat kepercayaan yang lebih besar, kalau aku dapat panggung yang lebih besar, aku akan sungguh-sungguh melakukannya. Tidak, saudara. Orang yang penuh roh, dalam perkara kecil pun dia mau setia dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa saja. Orang kan tidak tahu pada waktu saya jadi pengerja dulu kan. Saya juga pernah jadi mahasiswa, saya juga pernah jadi pengerja. Melakukan perkara-perkara kecil. Haleluya. Iya. Tunjukkan kesetiaan bukan di panggung-panggung besar. Bahkan di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang sekalipun. Apa yang dijumpai oleh tanganmu kerjakan bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Saat ini ada di mana saudara, mungkin saudara sedang mengerjakan sesuatu yang tidak dihargai. Mungkin pelayananmu dianggap remeh. Mungkin dalam keluarga tidak ada yang mendukung iman saudara, tidak ada yang mendukung pelayanan saudara, enggak ada yang support saudara. Bagaimanapun kondisimu saat ini, jangan tunggu situasi berubah untuk kita hidup benar. Tapi taatlah pada Roh Kudus mulai sekarang. Amin. Dan percayalah bahwa hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Seperti Yusuf, dia sanggup. Ya, dia dimampukan oleh karena dia hidup benar. Dan Allah menyertai dia. Dan Allah membuat segala yang dikerjakannya berhasil. Nah kemudian, kesetiaan dalam penderitaan itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Potifar itu seorang yang tidak mengenal Allah. Potifar itu penyembah berhala. Tetapi Potifar dapat melihat bahwa Tuhan itu menyertai Yusuf, Bapak Ibu ya. Ini adalah kesaksian yang sangat kuat, kesaksian yang sangat luar biasa. Bukan karena Yusuf pandai berbicara, tetapi karena karakternya, tetapi karena buah roh yang dia tunjukkan, yang ditunjukkan oleh Yusuf. Yusuf tidak mengeluh, Yusuf tidak berlaku curang, tidak memberontak, tetapi dia setia kepada pekerjaannya. Amin. Ingat, buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera,
kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ketika kita menunjukkan buah-buah yang seperti itu, orang yang ada di sekitar kita akan bisa melihat bahwa orang ini disertai oleh Tuhan. Amin. Bukan hanya saat-saat di mimbar seperti sekarang ini, saat-saat memainkan alat musik, saat-saat memimpin pujian, singers, choir. Tapi saat-saat kita ada dalam kehidupan sehari-hari, kita menunjukkan buah-buah roh, kita menunjukkan karakter Kristus, di situ menjadi kesaksian. Amin Bapak Ibu. Kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya tidak heran kalau dikatakan Yusuf mendapat kasih karunia di mata tuannya, mendapat kepercayaan yang lebih. Bahkan dikatakan Potifar mengizinkan Yusuf untuk melayani dia. Tidak semua orang bisa mendekati Potifar. Apalagi budak belian, tidak semua orang. Tapi karena dia tahu ini orang yang disertai oleh Tuhan, ini orang yang baik, orang yang berintegritas, orang yang bertanggung jawab, karakternya yang sangat luar biasa indah itu. Maka dia mendapat kasih sayang dari Tuhan. Nah saudara, ya di satu lingkungan, mukanya aja sudah gak nyenengin. Cemberut terus. Kalau ngomong kasar, kerja gak pernah beres. Ngeritik orang lain terus, gak ada selesainya. Siapa yang mau senang dengan orang seperti itu? Kan begitu ya. Kan secara umum juga seperti itu. Ingat tadi pagi saya sampaikan bahwa Daniel itu diangkat tinggi ya menjadi penguasa bukan karena kemampuan politiknya ya, bukan karena kemampuannya untuk mendekati ya siasat liciknya, tetapi karakternya, kesetiaannya yang dilihat oleh Raja Darius. Amin. Ya, karena dia penuh dengan roh. Ada buah-buah roh dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu, dunia saat ini tidak mencari orang-orang yang paling pandai ngomong ya. Tetapi orang yang hidupnya ada buah roh kan begitu ya. Yang konsisten, yang punya integritas. Yang tetap hidup jujur sekalipun dalam tekanan. Orang yang tetap setia melayani walaupun diabaikan, tidak dihargai. Tidak mendapat pujian sama sekali. Orang yang tetap lemah lembut sekalipun dilukai. Saudara. Orang-orang seperti ini akan menjadi kesaksian yang luar biasa bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Apakah orang-orang di kantor, di tempat kerja yang lain mungkin, di lingkungan masyarakat, di gereja, di komunitas, apakah orang bisa melihat karakter Kristus dalam kehidupan kita? Apakah orang bisa melihat ada sukacita dalam hidup kita? Ada damai sejahtera, ada kebaikan. Apakah orang bisa melihat kesabaran, kelemah lembutan kita ketika kita diperlakukan dengan tidak adil? Mari Bapak Ibu, hidup dalam roh supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Hal yang kedua Bapak Ibu ya, hidup dalam roh itu terbukti dari keteguhan kita saat kita menghadapi berbagai macam godaan. Tolong dibaca ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Ayat 7 sampai dengan 12. Ya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata,
marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Haleluya. Puji Tuhan. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-9 bagian B itu ya. Dia berkata seperti ini. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yusuf seorang yang penuh dengan roh Allah itu memiliki keteguhan iman, memiliki kekuatan saat-saat menghadapi godaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ya, saat-saat orang mengalami penderitaan yang sangat hebat, dia itu bisa menjadi lemah loh ya. Menjadi putus asa. Dan orang-orang yang seperti itu biasanya mencari pelarian di dalam dosa. Itu banyak orang yang mabuk-mabukan. Banyak orang yang lari kepada drugs ya, kepada obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Biasanya cari pelarian seperti itu. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa seseorang yang sudah mulai mengalami keadaan yang baik, mengalami kenyamanan, mengalami keberhasilan, ia juga bisa tergoda untuk melupakan kekudusan. Coba bayangkan orang-orang yang dulunya sederhana, ya aman-aman saja, kan begitu ya. Tidak pernah melakukan ini dan itu, baik dia tetapi sesudah punya uang, sesudah memiliki banyak harta, sudah bisa belanja ini, belanja itu, tidak lagi belanja pakaian tetapi yang menjual pakaian juga mau dibeli. Halo? Ya. Yang dulunya tidak pernah bisa ke tempat-tempat yang gemerlap, sekarang sudah mulai pergi ke tempat yang gemerlap. Bahkan dunia gemerlap pun dia bisa beli. Biasanya begitu, orang-orang yang sangat menderita, orang yang sangat-sangat kecewa itu lari kepada dosa. Tetapi juga orang-orang yang mengalami kenyamanan, sudah punya harta, sudah punya uang, biasanya juga mengabaikan kekudusan. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Yusuf. Yusuf itu pernah menderita, sangat menderita. Dikhianati oleh saudara-saudaranya, mau dibunuh, ya dibuang ke sumur, ya kemudian dijual sebagai seorang budak. Itu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan ya, menyakitkan. Ketika hidupnya sudah mulai membaik, diberi kepercayaan sama tuannya, dia bisa mengatur segala sesuatu. Ada godaan yang sangat luar biasa. Godaannya muncul dari istri tuannya sendiri. Dan godaan itu tidak datang satu kali Bapak Ibu, tetapi godaan itu terjadi setiap hari. Lihat, dia memenuhi dua kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Dia pernah mengalami kepahitan yang luar biasa yang memungkinkan orang untuk lari ya kepada kejahatan, kepada dosa, dan dia sekarang sudah menikmati kenyamanan dan bisa membuat dia lupa akan kekudusan. Tetapi apa yang kita lihat, Yusuf yang penuh roh itu tetap teguh dalam godaan. Amin Bapak Ibu. Apa yang bisa kita lihat? Yusuf menolak dosa. Yusuf menolak kesenangan duniawi. Yusuf menolak kenyamanan. Dia menolak bukan karena alasan sosial, bukan. Dia menolak dosa karena dia takut akan Allah. Amin. Ini yang sangat penting. Dia tidak berkata seperti ini, maaf nyonya, nanti ketahuan. Dia tidak bilang seperti itu. Itu alasan-alasan sosial ya. Maaf, jangan nanti ketahuan. Dia tidak bilang seperti itu, maaf nyonya, saya takut dengan Tuan Potifar. Tapi dia tidak berkata seperti itu. Tadi kita membaca ayat yang ke-9. Ya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Inilah tanda orang yang hidup di dalam roh. Hatinya takut sama Tuhan lebih daripada takut pada manusia. Amin. Ini orang yang penuh dengan roh. Bapak Ibu, orang yang hidup dalam roh itu tidak mencari pembenaran untuk dosa-dosa yang dilakukannya. Loh kamu kenapa melakukan itu?
sama orang lain juga melakukan kok. Kenapa kamu bolos? Dia juga bolos. Kan gitu ya. Seringkali orang berkata, sorry aku sedang stres. Aku sedang ruwet pikiran, makanya aku mabuk. Mungkin begitu. Atau ada yang mengatakan, pasti Tuhan mengerti pergumulanku, apa yang aku hadapi pada waktu itu. Tetapi tidak dengan Yusuf. Yusuf berkata apa? Tidak, aku tidak mau berbuat dosa. Tuhan melihat apa yang kulakukan dan aku tidak mau menyakiti hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika godaan datang dalam kehidupan kita, coba perhatikan suara mana yang lebih kuat. Apakah suara hati kita? Ataukah suara keinginan kedagingan kita? Atau suara Roh Kudus? Orang yang teguh dalam godaan bukti bahwa dia penuh dengan Roh Kudus. Amin. Ini contoh yang sangat luar biasa. Kemudian Yusuf itu tidak kompromi dengan dosa meskipun tekanannya itu berulang-ulang. Bapak Ibu, ini bukan godaan satu malam loh ya. Ini bukan godaan satu kali, bukan godaan satu malam. Ini serangan harian Bapak Ibu ya. Terus menerus. Istri Potifar ini terus menerus merayu-rayu, merengek-rengek. Tetapi Yusuf tetap menolak. Amin Bapak Ibu. Bukan karena takut ketahuan, bukan karena takut sama Potifar, tetapi karena dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Yusuf tidak bermain api, Bapak Ibu. Ia tidak berdiskusi. Dia tidak bermain-main dengan dosa, tetapi dia menjauh, dia menjaga jarak. Jelas dia tidak mau tidur di sisi perempuan itu. Dia tidak mau ada bersama-sama dengan dia. Orang yang penuh Roh Kudus, dia tahu kapan dia harus lari. Amin Bapak Ibu. Kapan harus menjauh. Yusuf tidak mencoba membuktikan bahwa dirinya kuat, bahwa dia mampu menghadapi godaan itu. Tetapi dia memilih menghindar. Ia ingin tetap hidup kudus. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, dosa itu ibarat api kecil di dalam ruangan ya. Api kecil di dalam ruangan. Seringkali, maaf ya, orang yang tidak tahu bahayanya api, dia akan berkata, ini kan api kecil, aku bisa mengendalikannya. Tetapi orang yang bijak, kalau ada api kecil, dia akan segera mematikannya. Amin Bapak Ibu. Pasti akan segera mematikannya. Akan memadamkan api itu sebelum dia membakar seluruh ruangan itu. Itu orang yang penuh roh kudus. Ya, dia tahu kapan harus lari. Menjauhi godaan supaya tidak terbakar oleh dosa itu. Bapak Ibu di zaman sekarang ini ya, godaan itu datangnya lewat ponsel ya, hati-hati ya. Lewat smartphone kita itu ya. Lewat media sosial. Lewat hubungan pertemanan, entahkah Facebook, ya apakah itu Instagram dan lain sebagainya. Percakapan-percakapan yang sifatnya privat. Kemudian ada aplikasi-aplikasi di mana orang bisa tampil, kemudian mendapatkan bunga, mendapatkan gift-gift dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Orang yang hidup dalam roh itu akan membatasi akses-akses yang seperti itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Tahu kapan dia mengatur waktu, menghindari jebakan dosa, menjaga kesucian pikirannya. Saya pernah ceritakan, saya seringkali mendapatkan permintaan pertemanan. Wih, fotonya cantik-cantik saudara. Tapi saya lihat, kok tidak ada teman yang lain, saya langsung delete. Ada lagi contoh, halo nama saya ini, ingin berkenalan dengan Anda. Kok tidak ada teman yang lain, saya langsung delete. Kadang-kadang kalau lagi capek, cantik juga ya. Orang mana ini ya? Darah Yesus, delete saudara. Loh, kalau saudara bisa ketawa, pengalaman juga berarti. Loh benar, enggak 1-2 kali saudara.
Sudah saya delete beberapa puluh, itu masih muncul lagi tiap hari. Padahal foto profil saya itu sama istri loh. Memang sekarang setan itu milih semuanya. Enggak pilih-pilih. Terus foto di Facebook saya itu satu keluarga besar. Tapi tetap aja ada permintaan pertemanan. Nah saya pernah menjawab satu kali, saya jujur aja Bapak Ibu. Lama-lama, apa kabar Bapak? Tidak ada kanya. Bapak sudah sarapan belum? Waduh, tak turuti lama-lama ini bisa ngobrol bahaya. Blok langsung saudara. Yang paling susah, kalau masa lalu teman yang sempat singgah di hati. Rupanya banyak kasus ini di sini. Bapak Ibu hati-hati ya dengan kegiatan-kegiatan seperti reuni SMP, SMA, reuni apa, bahaya. Beberapa teman saya ada yang langsung meninggalkan istrinya dan akhirnya ada rebonding. Ternyata bukan rambut aja yang di rebonding ya. Ternyata manusia juga bisa rebonding. Ada ikatan lagi, hati-hati Bapak Ibu. Makanya ya kita perlu waspada, apalagi di masa sekarang godaan sangat besar. Jangan gampang percaya ya, ada satu TikTok yang lucu ketika kenal, cantik banget, masih muda, ketika janjian ketemu, udah nenek-nenek saudara. Kalau temanya gini rame ya, seru ya. Orang penuh Roh Kudus tahu kapan dia harus lari. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mari kita melihat, jangan kita membiarkan diri kita dijebak oleh berbagai macam kemungkinan yang seperti itu. Atur waktu, ya, batasi akses. Ya, saya ini menggunakan aplikasi yang namanya Minimalis Phone. Kalau saya buka Facebook karena saya ingin melihat sesuatu, saya batasi maksimal 5 menit, setelah itu mati saudara. TikTok, kadang-kadang ada anak saya dilihat, papa 1 minggu ini berapa ngakses Facebook? Oh cuma 10 menit, wah hebat papa. Kamu berapa? 50 jam, wah ya apa saudara? Seminggu 50 jam, ngapain aja itu 50 jam? Mari kita berhati-hati. Dan Yusuf itu lebih memilih dipenjarakan daripada dia mengkhianati Allah. Amin Bapak Ibu. Dia memilih dipenjarakan. Ayat 12 kita melihat, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan ia lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Lihat, di balik faktanya Bapak Ibu. Yusuf sebenarnya tahu apa yang akan terjadi, tetapi Yusuf lebih memilih dipenjarakan daripada mengkhianati Allah. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Seringkali orang berpikir, udah daripada aku kehilangan pekerjaan ya aku lakukan aja. Lebih banyak orang yang memilih dunia, memilih kesenangan, ya, memilih kenikmatan duniawi daripada mentaati Tuhan. Tetapi tidak dengan Yusuf. Yusuf lebih memilih menderita, lebih memilih dipenjarakan daripada mengkhianati Allahnya. Ini tanda seorang yang penuh dengan roh Bapak Ibu. Lebih memilih rugi secara duniawi daripada jatuh dalam dosa, daripada jatuh secara rohani. Ya saya melihat ada anak-anak Tuhan yang lebih memilih mundur dari jabatannya daripada harus kompromi dengan dosa.
Ya, ada seorang pemuda yang dia memilih memutuskan pacarnya daripada dia hidup di dalam dosa yang tidak dikehendaki oleh Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti itu bukan orang-orang yang kalah, tetapi orang-orang yang menang di hadapan Tuhan. Amin. Ini perlu kita teladani. Apakah kita lebih mencintai dunia atau kita lebih mencintai Tuhan? Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya keteguhan di dalam setiap pencobaan. Dia menolak dosa karena dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Dia tetap bertekun di dalam iman, sekalipun godaan terus menerus. Dia tahu kapan harus lari dari godaan. Dan dia lebih memilih menderita daripada harus hidup di dalam dosa. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, hidup dalam roh itu akan memancarkan yang namanya hikmat ilahi. Amin Bapak Ibu. Ada ayat yang perlu dibaca cukup panjang, tetapi mungkin coba dibaca ayat yang ke-38 saja, ayat yang pertama tadi, tolong dibaca lagi. Orang yang penuh roh itu memancarkan hikmat ilahi. Silakan. Kejadian 41 Iya. ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Iya. Mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Bapak Ibu, kenapa dia mengatakan yang seperti itu? Karena dia melihat bahwa Yusuf ini memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Ketika dipanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpi raja itu, Yusuf tidak hanya menafsirkan mimpi itu, tetapi dia memberikan nasihat yang sangat bijak, nasihat yang sangat baik, supaya bangsa Mesir itu selamat dari kelaparan, selamat dari musim-musim kering, selamat dari yang namanya musim paceklik itu. Lihat, saat dunia tidak punya jawaban, maka orang yang penuh dengan Roh Kudus dipakai oleh Tuhan untuk memberi jawaban. Amin. Untuk memberi solusi, untuk memberi jalan keluar. Itulah panggilan kita juga Bapak Ibu. Kalau kita sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan memancarkan hikmat. Kita bisa memberi jawaban terhadap persoalan hidup, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa memberikan jalan keluar. Itu panggilan setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada hikmat, ya, yang lahir dari orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Berbicara tentang hikmat, ternyata orang yang penuh Roh Kudus itu dia tidak mencuri kemuliaan Allah, Bapak Ibu ya. Ya, coba kita lihat pasal 41 ayat yang ke-16. Tolong dibaca pasal 41 ayat yang ke-16. Ayat 16. Iya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Ya, cukup. Jadi sebelumnya Fir'aun dia berkata kepada Yusuf, ya, di ayat yang ke-15 itu, di ayat yang ke-14, kemudian Fir'aun memanggil Yusuf, segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Lalu Fir'aun berkata seperti ini, aku telah bermimpi, ya, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar, perhatikan, tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Bapak Ibu, ini kesempatan untuk menyombongkan diri. Ini kesempatan untuk mencuri kemuliaan Allah. Ya, karena Fir'aun berkata, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Tetapi Yusuf
bukan tipe orang yang mencuri kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Orang yang penuh Roh Kudus itu tidak suka mencuri kemuliaan Allah. Dia bisa saja berkata, ya Tuhan, memang aku sanggup menceritakan arti mimpi siapapun juga. Tetapi tidak seperti itu. Dia menyangkal perkataan Fir'aun. Dia berkata apa? Bukan sekali-kali aku yang mengartikan mimpi itu, bukan sekali-kali aku. Tetapi Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Bapak Ibu, Yusuf tidak mengambil kesempatan untuk meninggikan dirinya sendiri. Tetapi dia tetap rendah hati. Bahkan setelah dilupakan oleh kepala juru minuman raja, dia tetap rendah hati. Setelah dia disakiti, setelah dia disingkirkan, tetap rendah hati. Karena dia tahu semua yang dialami itu adalah berkat Tuhan. Amin. Ini orang yang penuh roh. Orang-orang yang hidup dalam roh itu selalu mengutamakan kemuliaan Tuhan, saudara ya. Dia tidak mau memberitakan dirinya sendiri. Dia tidak mau membesarkan dirinya sendiri. Dia kalau ngomong bukan saya. Kalau saya. Wah, enggak seperti itu. Dia selalu mengatakan semua karena Tuhan. Amin. Semua karena kasih karunia. Bukan sekali-kali saya, tetapi semua karena Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Bahkan kemauan dan kesanggupanku itu berasal dari Tuhan. Sekali-kali bukan dari aku. Bukan oleh kuat dan gagahku, tetapi oleh karena roh Tuhan yang menyertai aku. Amin. Ini orang yang penuh roh Bapak Ibu. Ya, orang yang penuh roh itu tidak mencitrakan dirinya sendiri. Sama sekali tidak. Tetapi dia mau menjadi kesaksian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dia enggak pernah memberitakan dirinya, menceritakan kehebatannya. Tetapi dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia menceritakan kemuliaan Allah. Itulah tugas kita. Ya, memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Ya, bukan pengalaman pribadi kita yang kita unggul-unggulkan supaya citra diri kita meningkat dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Orang yang penuh roh itu mengutamakan kemuliaan Tuhan. Makanya hati-hati dengan orang-orang yang suka menceritakan dirinya. Ya. Orang-orang yang suka meninggikan dirinya dengan mengatakan saya begini, saya begitu dan lain sebagainya. Tapi mari kita memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil keselamatan itu. Amin. Dengan memberitakan firman itu. Bukan sekali-kali aku Tuhan. Tetapi Allah lah yang menolong saya untuk dapat mengartikan setiap mimpi yang diceritakan kepada saya. Mari Bapak Ibu, dalam setiap keberhasilan kita, jangan mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Tapi muliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu itu hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Nah kemudian orang yang hidup dalam roh itu memiliki hikmat yang praktis. Ya dia bisa memberikan solusi yang datangnya dari Allah. Solusi yang sifatnya ilahi. Coba kita baca ayat yang ke-33, saya akan membacanya. Di Kejadian pasal 41 ayat 33. Setelah Yusuf menceritakan makna dari mimpi Fir'aun, dia berkata seperti ini, ayat 33. Ya, oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Yusuf adalah teladan yang sangat luar biasa. Dia tidak hanya bisa menceritakan arti mimpi atau menyampaikan nubuat, tetapi dia juga menyusun rencana yang konkret. Ini adalah hikmat yang sifatnya praktis. Mari Tuhan, karena akan ada masa kelaparan 7 tahun. Karena ada masa kelimpahan 7 tahun, akan ada masa kelaparan 7 tahun. Sekarang hendaklah Tuhan memilih orang yang berhikmat untuk mengepalai negeri, sehingga dia dapat mengatur masa-masa kelimpahan, masa-masa kesulitan, sehingga bangsa ini tidak hancur binasa. Ini Yusuf sangat luar biasa, ini hikmat ilahi. Bukan hanya paham akan kehendak Allah, tetapi Yusuf tahu bagaimana melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Amin.
Kita tahu bagaimana ceritanya, pada akhirnya mau cari orang yang berhikmat, yang bagaimana lagi Yusuf. Kamulah yang akan memimpin bangsa ini. Aku memberikan kuasa kepadamu atas Mesir. Kecuali tahtaku, dia diangkat menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang-orang percaya, kita harus menjadi jawaban bagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Amin. Menjadi orang-orang yang mampu memberi solusi dalam keluarga, ya, dalam masalah pendidikan anak, dalam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kita harus menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Allah, ya, untuk dapat menolong supaya orang-orang bisa mengatasi berbagai macam pergumulannya. Orang yang penuh Roh Kudus, hidupnya pasti berdampak bagi lingkungan di sekitarnya. Amin. Yusuf sangat berdampak. Akhirnya dia tidak hanya menyelamatkan bangsa Mesir, tetapi menyelamatkan seluruh keluarganya. Bahkan Yakub bersama dengan anak-anaknya, hampir 70 orang, semua selamat dari kelaparan. Mereka tinggal di Goshen. Mereka mengalami kemakmuran sebab Yusuf seorang yang penuh dengan Roh Kudus itu. Dia memiliki hikmat, dia mampu memberi solusi dalam setiap persoalan yang dihadapi, tidak hanya untuk bangsa Mesir, tetapi juga untuk keluarganya sendiri. Dan yang berikutnya, orang yang hidup dalam roh itu akan diakui oleh dunia karena buah hidupnya. Amin. Karena buah hidupnya. Sekali lagi, tadi kita sudah membaca kata Fir'aun, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini pengakuan seorang raja kafir, seorang raja yang tidak mengenal Allah. Dunia melihat roh Allah, bukan dari kata-kata kita, tetapi dunia melihat roh Allah dalam kehidupan kita, melalui buah roh, melalui hikmat, melalui karakter, melalui kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Kata Tuhan Yesus bahwa manusia itu dikenal dari buahnya. Bapak Ibu, saya mau memberi ilustrasi sedikit ya. Lampu ini tidak pernah berkata saya terang. Tidak pernah, karena memang dia tidak bisa berkata seperti itu. Tetapi ketika ruangan gelap, semua orang tahu bahwa yang membawa terang itu pasti lampu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tidak perlu mengatakan saya ini terang dunia. Tetapi ketika kehadiran saudara menerangi lingkungan di sekitar saudara, ketika kehadiran saudara menggarami lingkungan saudara, memberi rasa pada lingkungan saudara, maka sekalipun saudara tidak mengatakan aku ini garam dan terang dunia, orang akan melihat saudara sebagai garam dan terang dunia. Amin. Karena kehadiran saudara memancarkan terang. Kehadiran saudara memberi rasa kepada dunia yang gelap, dunia yang hambar oleh karena dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Yusuf. Mari kita hidup penuh dengan Roh Kudus. Orang yang hidup penuh dengan Roh Kudus, dia adalah orang-orang yang tetap setia sekalipun mengalami penderitaan. Amin. Orang yang tetap kudus, tetap murni sekalipun di tengah-tengah godaan yang sangat luar biasa dari dunia ini. Seseorang yang tetap rendah hati sekalipun dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Biarlah hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Amin. Biarlah hidup kita menjadi saksi bagi banyak orang. Biarlah kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Sehingga ada jiwa-jiwa yang dijangkau. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.